semuanya, perkenalkan, aku Selin Quintaro Saterik dari Universitas Bina Sarana Informatika Kota Tegal. Kali ini, aku akan mengajak teman-teman dalam perjalanan pulang ke rumahku di Kendal, di mana aku disambut oleh keindahan alam yang luar biasa. Pepohonan yang hijau, langit yang biru, dan udara yang sejuk. Aku bersyukur bisa berada di sini, karena semua ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh indah dan ajaib. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan penuh kasih dan mempercayakan kita manusia untuk merawat dan menjaganya. Hutan belantara yang dulu hijau lebat itu seketika gundul, terbuka menganga di sana-sini. Cakar-cakar besi ekskavator dari luar pulau Raja Ampat datang menggali tanah dan batuan. Pantai Raja Ampat yang dulu jernih mulai keruh. Ketinggian sampah di TPST Bantar Gebang ini sudah mencapai 40 meter lebih dan nyaris over kapasitas. Menurut warga, sudah hampir 10 tahun TPST Bantar Gebang ini belum ada penambahan lahan. Hampir setiap hari alat berat bekerja hingga hampir 24 jam untuk menata gunungan sampah. Kepulan asap tebal berwarna putih membubung dari lahan kosong yang kerap dimanfaatkan warga Kemanggisan, Jakarta Barat untuk membakar sampah. Sampahnya pun bermacam-macam, mulai dari ranting pohon dan daun kering, plastik bekas kemasan makanan atau minuman, sampai papan triplex. Akibatnya, asap putih tebal mencemari udara hingga membuat sesak napas dan membuat mata perih. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah melarang aktivitas membakar sampah sembarangan. Aturan ini tercantum pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah baik oleh perusahaan ataupun individu. Aliran sungai berubah warna menjadi orange di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Sungai yang ada di Desa Tarikolot itu diduga tercemar limbah bahan berbahaya dan beracun. Menanggapi video itu, Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan inspeksi mendadak. Terjadi di kawasan savana Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo. Bahkan kobaran api kini merembet di kawasan Gunung Watangan dan api masih terus membara. Tim gabungan dari TNI Polri, TNBTS, masyarakat dan relawan peduli masih berupaya menjinakkan api yang menghanguskan 274 Bukit Savana Gunung Bromo, Probolinggo. Dampak dari pengunjung pada acara sesi foto prewedding yang menggunakan flare. Petugas memadamkan api dengan sistem gebyok atau memukul dengan menggunakan ranting dan membentuk tim penjagaan di pos yang sudah ditentukan. Bila api masih terus meluas, petugas akan meminta bantuan helikopter dan BNPB untuk memadamkan api. Namun, langkah-langkah antisipasi tersebut harus disertai perubahan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Kebiasaan masyarakat di hulu sampai hilir sungai membuang sampah sembarangan menjadi salah satu akar permasalahan banjir di Jakarta. Kalau selama ini kayaknya masih kurang kesadaran pembuangan sampah, karena masih terlihat banyak di bantaran-bantaran kalinya itu. Jadi ketika si air naik itu kesabet si sampah. Sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai berasal dari Sungai Ciliwung. Menurut petugas, setiap hari 8 ton sampah diangkut dari pintu air Manggarai. 70% diantaranya merupakan sampah organik yang sebagian berupa bambu dan kayu. Meski terdapat penyaringan sampah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sampah tetap terbawa aliran sungai dan menjadi masalah di hulu. Kebersamannya pagi yang dilalui oleh warga Jakarta dengan menghirup udara paling tidak sehat. Sejumlah faktor memburuknya kualitas udara di Jakarta berasal dari emisi kendaraan dan pembangunan PLTU di sekitar ibu kota. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut buruknya kualitas udara di ibu kota akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Dalam kurun 1 bulan mulai 29 Juni hingga 28 Juli, kualitas udara di Jakarta didominasi dengan skor dengan kategori tidak sehat, yakni zona oranye dan merah.
Di tengah kemajuan zaman, bumi kita mulai rusak. Alam yang dulunya hijau, kini banyak yang gersang. Sungai yang dulunya jernih, kini tercemar. Padahal Tuhan menciptakan semuanya untuk kehidupan, bukan untuk dihancurkan. Bumi ini milik Tuhan, dan kita hanyalah pengelola yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat. Menjaga ciptaan Allah tidak selalu harus dengan hal besar, bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, menanam pohon, dan mengajak orang di sekitar untuk peduli pada alam. Jika kita setia menjaga lingkungan di sekitar kita, itu berarti kita setia terhadap panggilan Allah. Melalui video ini, aku ingin mengajak kita semua untuk merenung dan bertindak. Tuhan menciptakan dunia yang indah, sekarang tugas kita untuk menjaganya. Karena menjaga alam adalah juga bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam perjalananku kali ini. Dalam setiap langkah yang kita ambil, sesungguhnya kita berjalan di atas karya agung yang diciptakan Tuhan. Alam ini, langit yang luas, pohon yang hijau, hewan yang bebas, dan udara yang kita hirup setiap hari, semua itu adalah bagian dari ciptaan yang indah yang dipercayakan kita untuk dijaga, bukan dirusak. Namun, setiap kali dalam kesibukan kita lupa bahwa setiap plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa pertimbangan, dan setiap limbah yang kita cemari, itu bukan sekedar tindakan kecil. Itu adalah bagian dari kerusakan yang kita biarkan terjadi pada rumah kita bersama, yaitu bumi ini. Sebagai manusia, kita diberi akal dan hati. Kita bisa memilih apakah kita hanya menjadi penonton kerusakan ini atau mau berdiri, melangkah, dan mulai melakukan perubahan sekecil apapun itu. Menjaga ciptaan Tuhan bukan berarti harus melakukan hal besar dan dramatis. Kadang cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan, cukup dengan menanam satu pohon atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, cukup dengan mengajak teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bayangkan jika kita semua memulainya, jika setiap kita menjadi penjaga bukan perusak, jika setiap langkah kita mengarah pada pemulihan bukan kehancuran, maka bumi ini yang juga adalah milik anak cucu kita bisa tetap indah, lestari, dan hidup. Dan lebih dari itu, menjaga alam adalah bentuk syukur kita, syukur atas kehidupan, atas udara segar, atas matahari yang terbit setiap pagi, dan atas tanah yang menumbuhkan makanan setiap hari. Ini bukan sekedar isu lingkungan, ini soal iman. Iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi hari ini, aku ingin mengajak teman-teman yang sedang menonton ini untuk mulai dari hal kecil. Pikirkan satu tindakan nyata yang bisa teman-teman lakukan hari ini untuk bumi yang kita cintai. Dan lakukan ini bukan karena tren, bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada ciptaannya. Terima kasih sudah ikut dalam perjalananku. Mari kita menjaga ciptaan Tuhan, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam perbuatan. Tuhan memberkati.